Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat ini patut kita ucap syukur kepada Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita ada di tempat ini, bisa pun kita sehat semuanya ya. Pada saat ini kita untuk bulan kenaikan kelas, kita sistemnya santai aja ya, nggak kaku ya, jadi nggak formal. Jadi ini untuk menambah keakraban kita sesama orang tua, anak-anak dan wali kelas, di mana kita akan naik kelas 6 dan wali kelas kita akan berganti gitu. Nah, jadi saya mewakili kelas mengucapkan terima kasih untuk kerjasamanya yang luar biasa dari orang tua murid ya. Udah 2 tahun kita udah sama-sama, kita udah saling kenal. Ada yang dari segi ada yang kurang, ada yang menengah, ada yang atas, tapi kita semuanya saling merangkul ya. Jadi dengan kerjasama ini kedepannya kita makin kompak lagi ya. Begitu juga saya berterima kasih juga kepada wali kelas yaitu Pak Tata, di mana sudah mendidik anak-anak kita selama 1 tahun ini. Maafin ya Pak kalau misalnya dari sikap anak-anak mungkin mengecewakan hati Bapak atau membuat Bapak marah, mohon dimaafkan, gitu aja. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Untuk seterusnya saya persilakan kepada Pak Tata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil berdiri kali ya, biar enak. Malah harusnya sama-sama duduk di situ. Yang kami hormati para orang tua wali siswa beserta anak-anakku yang Bapak cintai. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama dalam rangka kegiatan akhir tahun, yaitu melaksanakan pembagian rapot, di mana selama 1 tahun ini kalian telah melaksanakan kegiatan pembelajaran, walaupun mungkin pembelajarannya itu belum full 100% dilakukan secara tatap muka ya. Jadi ada sebagian tatap muka, ada sebagian di kegiatan PJJ. Namun demikian ya alhamdulillah sampai dengan saat ini kita bersama-sama orang tua atau siswa termasuk saya sendiri, alhamdulillah sampai saat ini masih diberikan kesehatan. Maka dari itu bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, di akhir kegiatan tahun pelajaran 2021-2022 bahwa selama 1 tahun berjalan terbagi atas 2 semester, yaitu di semester pertama dan semester kedua hari ini, di mana dari kedua semester ini adalah merupakan rangkaian dari proses kegiatan pembelajaran, dan diharapkan dengan melihat hasil dari kegiatan pembelajaran yang dituangkan ke dalam buku rapot ini menjadi sebuah ya cermin ya, atau daya lecut gitu, ketika kalian ya khususnya anak-anak Bapak ya, dilihatlah coba hasil nilai atau hasil kegiatan pembelajaran kalian, baik yang semester 1 ataupun yang semester 2, di mana di sana terdapat isi terkait dengan yang pertama adalah sikap spiritual, kemudian yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga tentang pengetahuan, dan yang keempat adalah tentang keterampilan. Nah, dari keempat itulah menjadi bekal kalian, di mana kalau Bapak urei sikap spiritual ini terkait dengan bagaimana kalian di dalam dalam melakukan kegiatan sehari-hari terhadap keyakinan yang kalian yakini ya, di mana di sana bagaimana kita
berkomunikasi dengan Tuhan ya, atau dengan Allah, di mana di sana diimplementasikan dengan bagaimana kalian melakukan peribadatan atau beribadah ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Nah, itu harus diimplementasikan, jangan hanya secara teori, tetapi juga bagaimana sehari-hari, sehingga di dalam hasil beribadah itu dilaksanakan bagaimana kita dengan yang akhirnya nanti akan nyambung dengan kegiatan sosialnya, bagaimana hubungan antara sesama teman, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan guru dan lain sebagainya, termasuk dengan lingkungan. Nah, di sana ada masuk ke dalam sikap sosial, di mana sikap sosial ini ya artinya kita tentunya sebagai makhluk yang paling sempurna, kan beda dengan makhluk yang lain. Kalau kita punya akal ya, manusia punya akal, dan dari hasil proses kegiatan pembelajaran itu, di mana di sana ditanamkan bagaimana kita atau siswa memahami tentang sikap sosial itu di dalam implementasi, seperti halnya bagaimana menyayangi orang tua, bagaimana menyayangi teman-teman, bagaimana patuh taat kepada orang tua, kepada guru, kepada para pemimpin. Kemudian bagaimana ucapan kita, ucapan yang baik ya. Jadi nilai-nilai sikap inilah yang kalian harus betul-betul dibawa sampai hayat. Karena manusia itu ibarat berdagang, mencari untung. Nah, mencari untung nanti pahalanya juga ya pahala yang terbaik tentunya ya. Dalam arti kalau analogi tadi disebut mencari untung, jadi jangan kita sampai merugi ya. Jangan merugi ya, terkait dengan apa yang kita lakukan. Karena nanti akan kembali kepada diri kita. Ketika kita jahil kepada orang ya, nah itu balasannya pasti ada ya. Nah, begitupun kita sebaliknya. Nah, untuk itu lebih baik ya memang kita berbuat baik kepada siapapun, sehingga nanti akan menuai yang baik juga. Nah, sebaliknya ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, maka nanti hasilnya juga akan seperti itu, walaupun bukan orang itu yang akan membalas kita. Ya, contoh ya memang banyak kejadian lah di kelas. Nah, begitu saya masuk ke ruangan, itu uang ada di sini, di bawah apa ini tempat tisu. Ini ada uang di sini, uang siapa? Jadi ternyata memang ada anak-anak kita yang menemukan di ruangan ini, dan yang hilang pun ya anak kita juga gitu. Jadi temennya menemukan uang temennya gitu. Kalau misalnya punya nilai sikap yang tidak baik, ya udah tinggal kantongin aja kan. Orang lain nggak ada yang tahu gitu. Nah, inilah nilai-nilai yang harus kita hargai, dan kita menjadi sebuah kebanggaan ya, bahwa itulah yang seharusnya ya. Beda lagi dengan yang ketiga, keempat, terkait dengan kemampuan, pengetahuan, ada keterampilan. Nah, ini ada di sini, kemudian ada skillnya. Nah, di situ diajarkan, maka di dalam rapot ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Nah, nilai pengetahuannya diisi kemampuan bagaimana pola berpikir, bagaimana memahami konsep. Nah, konsep-konsep inilah yang harus, kalau menurut saya, bahwa yang ketiga dan keempat itu mungkin ya terutama yang ketiga lah, itu bisa dilatih dalam beberapa waktu yang cepat mungkin. Tapi kalau yang sikap yang tadi, yang ke satu dan kedua, nilai spiritual atau sikap spiritual dan sikap sosial, nah ini dari kecil sampai tua. Kalau yang ketiga dan empat tadi, itu contohlah begini, untuk memahami konsep matematika mungkin 3 bulan cukup. 3 bulan cukup. Yang penting tahu bahwa bagaimana mencari luas, bagaimana mencari keliling.
itu bisa dipelajari dan yang lainnya bisa baca. Nah, yang menjadi kelemahan anak-anak kita, Bapak dan Ibu, adalah malas baca. Kelemahannya itu malas baca. Tapi kalau main game, waduh, top. Dan memang ini bukan kesalahan anak-anak, kesalahan situasi. Dulu sebelum pandemi, sekolah itu melarang keras membawa anak-anak membawa HP ke sekolah atau menggunakan HP. Ternyata di tengah-tengah ada pandemi, bahwa yang belum punya jadi beli, jadi punya gitu kan. Karena memang diperlukan. Tapi ada juga yang kelemahannya, jadi tidak bijaksana di dalam memanfaatkan alat itu gitu. Sehingga pada akhirnya yang wajib mungkin ditinggalkan, yang sunnahnya yang banyak dilakukan gitu ya. Nah, kalau memang secara bijaksana, maka ya tentunya itu juga kan ilmu pengetahuan ya. Bisa bertanya di sana, bisa mengetahui sesuatu di sana. Yang penting kita tahu kuncinya kan begitu. Cuman yang menjadi masalah juga, ini kekhawatiran kami dari para guru ya, di dalam menyikapi perkembangan teknologi ya, di mana anak-anak kita sudah punya handphone. Di sana banyak fitur pilihan, mana yang ya ini yang harus bijaksana di sini. Mana yang penting, mana yang enggak, mana yang boleh, mana yang enggak. Nah, jadi anak-anak Bapak nih, kan semuanya udah pada punya HP nih ya. Jadi HP-nya ini coba buat yang penting aja. Ya, HP buat yang penting aja, jangan belajarnya cuma 1 jam. Ini main HP-nya, waduh, sampai tiduran, sampai kepulesan tidur. Ini pengalaman nih Bapak Ibu ya, pada waktu kemarin lagi PJJ. Dari awal saya coba terapkan aturan, mengerjakan tugas jam sekian, jam sekian. Menyelesaikan tugas dikirimkan sampai jam sekian. Ternyata, waduh, ada yang jam 11 malam, ada yang jam 12 malam. Yang akhirnya saya buka tutup laptop untuk bisa mengoreksi hasil karya atau kerja anak-anak. Ya nggak apa-apa lah, ya memang situasinya begitu. Artinya kami juga pihak sekolah memahami ketika HP-nya rebutan. Oh iya, nggak bisa pada saatnya untuk memberikan tugas sesuai dengan tepat waktu misalnya. Ya kami maklum, hal-hal yang begitu kita maklum. Nah begitupun ya Bapak Ibu ya harus maklum juga. Tapi pemakluman ini jangan menjadi longgar. Menjadi longgar, akhirnya kebiasaan buruk berjalan terus. Jadi ya mungkin selama pandemi ini banyak sesuatu hal yang hilang. Waalaikumsalam. Ya salah contoh terkait dengan kedisiplinan. Kedisiplinan anak yang tadinya sudah terbentuk. Kalau masuk jam 7 berangkat dari rumah, kalau jaraknya jauh harus jam sekian. Sehingga tidak kesiangan. Nah itu sudah tertanam di anak-anak kita. Kemudian kalau sebelum berangkat itu harus sarapan. Oh iya, sarapan jam sekian. Itu sudah dilakukan dulu. Jadi sekolahnya nggak kesiangan. Terus kebiasaan bangun pagi juga sudah berjalan. Udah seger, udah enak gitu ya. Ya tahu-tahu ternyata dengan pandemi itu dirubah semuanya. Karena ya waktunya kan jadi kita nggak bisa ketemu, nggak boleh ketemu, nggak ada aturan waktu yang bisa paten misalnya. Kalau dengan tatap muka kan ketika anak telat aja, itu kita udah langsung tegur kemana, dari mana misalnya. Oh macet gini-gini, kita ada toleransi. Nah ini kan saya khususnya sebagai guru tidak bisa memantau anak-anak kita atau siswa kita. Waalaikumsalam. Bener nggak sih ini di rumah ini mengerjakan tugas? Terus yang mengerjakan tugas ini siapa? Yang akhirnya ada hal-hal yang subjektif yang memang juga pada umumnya dilakukan. Sehingga dalam hal penilaian pun ya kita memaklumi juga gitu.
Tapi ya mudah-mudahan dengan ya penyakit kemarin atau pandemi, mudah-mudahan ya udah sampai di sinilah. Kesananya kita sama-sama membangun lagi karakter anak-anak kita ya ke depan, supaya yang kemarin menjadi minus supaya plus lagi gitu, supaya baik lagi, supaya bagus lagi, sehingga kebiasaan-kebiasaan baik bisa dilanjutkan. Itu Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang Bapak atau yang saya sampaikan. Kemudian Bapak pesan nih kepada anak-anak Bapak nih, tahu nih ada yang nggak naik kayaknya nih. Ada yang masih betah nggak sama Bapak nih di kelas 5? Hah? Ada nggak? Kalau masih betah, ayo diajar sama Bapak. Jangan misalnya, Bapak, saya masih betah sama Bapak, tapi Bapak naik ke kelas 6 mengajarnya. Nah, itu mah jadi bosen ya. Jadi bosen. Silahkan nanti. Ya mudah-mudahan apa yang kalian lakukan selama kegiatan pembelajaran di sekolah kita, ya betul-betul kamu atau kalian memahami konsep apa yang diberikan, apa yang disampaikan, walaupun memang jadi ya ini Bu nih, dengan adanya pandemi itu anak-anak nih jadi cepat lupa juga nih. Ketika saya memberikan kegiatan pembelajaran nih di kelas, ini pandangannya seperti benar-benar konsentrasi melihat saya, dengerin saya gitu. Tapi begitu selesai kegiatan ditanya bengong. Nah ini jadi kayaknya gitu ya, kayaknya ini anak ini tadi berarti bukan memperhatikan saya, tapi dia ingat permainan game yang ada di itu kejadian Bu. Jadi ini saya meyakini itu. Nah untuk itu kepada kalian ya anak-anak Bapak nih yang ganteng dan cantik-cantik nih, jangan, atau kebiasaan itu tuh tolong di ini lagi ya, kembalikan lagi ke awal, semangat waktu kamu begitu naik ke kelas 3 ya. Begitu naik ke kelas 3 kan semangatnya luar biasa itu sebelum ada pandemi. Begitu ada pandemi, waduh semuanya yang pada akhirnya ya kami para guru termasuk orang tua murid menjadi beban berat Bu. Bagaimana mengembalikan sikap-sikap, nilai-nilai yang sudah tertanam di anak-anak terus dirubah sekejap, sangat berat. Nah untuk itu nih kembali kepada kalian nih. Jadi kaliannya harus betul-betul nih, tolong nih, halo semuanya ya, semangatnya jangan kendor. Kalian harus punya cita-cita, harus punya mimpi yang terindah ya. Tapi yang paling penting tadi nilai-nilai akhlak tadi ya, yang terkandung di dalam sikap spiritual yang diimplementasikan kepada sikap sosial. Kemudian dibekali pengetahuannya, kemudian dibekali juga keterampilannya, mampu ini, mampu itu, mampu ini, mampu itu. Nah jadi satu kesatuan, maka itu menjadi bekal. Nanti setelah lulus dari SD ditambah lagi di SMP, lulus SMP tambah lagi ke SMA dan sebagainya ya, sampai kalian menjadi sarjana ya. Kan Bapak sering cerita atau bertanya siapa yang mau jadi ini, mau jadi ini. Bahkan Bapak doakan kalian ada yang jadi presiden di kelas ini ya. Jadi kalau kita kuat keinginannya jadi presiden, jadi anggota dewan, jadi menteri, jadi apa, ya itu kan bekalnya dari sekolah dulu ya. Jadi sekolah dulu, nggak ujuk-ujuk jadi guru kayak Bapak, nggak ujuk-ujuk jadi guru, ya sekolah dulu ya. Termasuk Bapak Ibu orang tua murid ini kan semuanya pada berpendidikan, ada yang sarjana dan lain sebagainya. Nah ini diharapkan ya, sinergi inilah yang memang kita harapkan. Terlebih Bapak Ibu sebagai orang tua sudah barang tentu, siapa sih yang nggak sayang sama anak? Saya aja yang mungkin hanya sementara di kelas saja itu Bu ada rasa kerinduan, rindu ingin ketemu anak-anak. Itu lagi kemarin tuh
lagi pandemi. Makanya tuh saya pulang sampai larut, sampai jadi seperti itu. Karena apa? Cuman sayang memang masih ada pembatasan, walaupun kemarin sudah boleh masuk ya pembatasan hanya sekian jam di sekolah. Nah untuk itu ya dilanjut nanti di rumah tetap bimbingan dan segala macam. Di sekolah nanti insya Allah di tahun pelajaran yang akan datang itu sudah normal. Itu barangkali Bapak dan Ibu termasuk anak-anak yang Bapak cintai. Kalian tetap semangat belajar, kemudian harus sering membaca ya. Membaca ya berbagai macam. Buka HP juga membaca. Tapi yang baik-baik gitu ya. Yang ada pengetahuannya, yang ada ilmunya. Ya. Itu ya. Itu barangkali terkait dengan bagaimana kita selaku orang tua bisa mendorong, memotivasi anak-anak kita supaya menjadi anak yang memang menjadi harapan orang tuanya. Berbakti kepada orang tua, hormat, patuh, taat kepada orang tua, kepada gurunya, kepada para pemimpinnya, termasuk kepada agamanya. Kemudian untuk yang lainnya, Bapak informasikan bahwa nanti kelas 5A ini bagi yang naiknya ke kelas 6B ya, bagi yang naik ya. Kalau yang nggak naik ya sama Bapak ya. Jadi bagi yang naiknya ke kelas 6B. Nah, siapakah guru kelas 6B? Bapak belum tahu. Nanti akan di rolling. Nah, akan di rolling. Apakah guru kelas 6 yang ada sekarang di rolling dari A ke B, dari C ke mana-mana, itu akan di rolling. Jadi Bapak belum bisa memastikan guru kelas 6B itu siapa. Kalau yang sementara ini kan kelas A Pak Ramli, kelas B Ibu Nuril, kelas C Bu kelas Pak Kadar ya, kelas D Ibu Endang itu. Nah, apakah tetap seperti itu? Informasi kemarin hasil rapat bahwa di rolling. Tapi kelas 5A ini naiknya ke kelas 6B. Ingat ya, tidak di rolling. Tidak di rolling. Tapi ya itu nanti ya. Baik. Kemudian terkait dari hasil kegiatan pembelajaran, dari jumlah siswa 27 orang, ya tentunya di mana tempat pun seperti itu. Ketika ada, ini kan termasuk kompetisi juga ya, kompetisi di kelas. Dari 27 ini siapa yang menjadi orang nomor satunya gitu kan, dan seterusnya. Nah, di dalam rapot ini tidak ada ranking ya. Tapi Bapak informasikan ada terbaik dari 1 sampai dengan 10, ada si catatan nih Bapak ya. Tinggal nanti kalian lihat rata-rata nilainya ya. Kemudian Bapak juga mengucapkan selamat kepada yang punya prestasi tertinggi di kelas ini ya. Yang punya prestasi di kelas ini, tapi Bapak tidak umumkan. Nanti aja dilihat masing-masing di rapotnya ya. Oke ya. Kemudian libur mulai hari Senin besok sampai dengan tanggal 17 Juli. Libur mulu ya. Coba itu. Belajarnya kapan ya? Libur mulu. Nah, untuk itu dalam liburan ini ya jangan bablas gitu loh. Tetap belajar, baca buku
Ya sambil main, tapi belajar sambil main, ya, atau bermain sambil belajar bisa. Pada saat libur begitu, ya. Jadi jangan benar-benar libur, udah. Kalau kata orang Sunda mah hardolin. Ya Bu ya, tahu hardolin Bu? Tuh. Nanti ditanyain sama mamanya itu Gibran ya. Jadi itu Bapak dan Ibu serta anak-anakku yang Bapak cintai, selamat sekali lagi kepada kalian yang alhamdulillah semuanya naik kelas. Baik, itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya lanjut. Oh ya, mohon. Ya, terima kasih untuk nasihat-nasihat atau kata-kata fatwa dari Pak Tatang selaku wali kelas. Kiranya apa yang disampaikan oleh Pak Tatang, anak-anak selalu dan melakukannya dalam kedepannya ya, untuk diingat selalu apa yang hal-hal yang baik yang sudah diberikan sama Pak Tatang. Selanjutnya pada saat ini kita akan memberikan kenang-kenangan dari anak-anak 5A akan memberikan sesuatu untuk Pak Tatang. Untuk itu mau Aiko minta ketua kelas dari 5A. Ketua kelas siapa? Ya. Wakilnya siapa? Kalista, silakan maju. Ayo Neng, maju Neng. Kalista. Aduh, dapat apa Bapak nih? Kalista akan memberikan ya kenang-kenangan untuk wali kelas dari anak-anak 5A. Di menghadap ke sini. Menghadap sini nggak kelihatan. Yang fotografer, Bapak kira saya fotografer apa? Fotografer minta tolong satu orang. Kelihatan nggak? Fotografer tolong ya. Rapor. Setelah pembagian rapor dipanggil satu-satu. Orang tuh di sini atau gimana Pak? Soalnya kan. Orang tua mungkin bisa di luar. Oh ya, jadi nanti untuk pembagian rapor kita semuanya tunggu di luar ya, satu-satu karena mungkin ada hal-hal yang mau diomongin sama Pak Tatang ya. Jadi setelah pembagian rapor nanti anak-anak ngambil souvenir ya di Hendra sama Jaya ya. Jaket aja. Nanti jaket rencananya setelah semua ambil rapor kita nanti foto bersama di sini dulu. Nanti kalau di bawah udah sepi, baru kita di bawah ya Pak ya. Soalnya nanti semuanya pakai jaket biar kelihatannya bagus ya. Jangan terlalu diberi kebebasan juga.
Oke. Senyum ya. Kalau mau senyum harus dibuka itunya. Oh, boleh. Kicimpring dong. Kicimpring dong. Kasih sayang. Awas. Ya. Awas tuh ngalingin pemandangan lu. Yang miring nih. Kalista. Fotografer anak-anakku. Iya, aku enak. Ada. 4. Asik dah. Aku video. Fotonya udah aku kirim. Foto. 3, 1, 2. Kecimpring. Kecimpring. 1, 2, 3. Kita bisa pulang sekarang. Kita ke bawah aja ya tuh.